Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Shen Subing menahan diri untuk tidak mengungkapkan bahwa Tanyun adalah gurunya. Tanyun berbalik, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Murid akan melakukan apapun untuk membantumu. Murid juga akan memenuhi janji pada kepala sekte bahwa dalam 100 tahun, divisi berjasa gerbang dalam dan gerbang abadi akan menjadi yang paling kuat di antara 10 divisi yang ada." Shen Subing memandang Tanyun dengan kelembutan, lalu dia berkata, "Mengapa kamu bekerja begitu keras untuk membantuku?" Perasaan Shen Subing sedang bergejolak saat ini. Shen Subing lebih suka jika Tanyun membantu dirinya karena sebuah cinta, bukan karena Shen Subing adalah murid Tanyun, serta bukan karena janji Tanyun pada Shen Tianqi untuk menjaga Shen Subing. Tanyun tidak tahu apa yang dipikirkan Shen Subing saat ini. Dia masih membungkuk dan berkata, "Shen Qingyu adalah kakek Mingyi dan juga murid ini. Selain itu, tetua Shen Qingfeng juga sangat baik pada murid ini. Karena kamu adalah nona muda mereka, tentu saja murid ini akan membantumu." Shen Subing berkata lagi, "Kamu memang punya hati yang baik. Sekarang kamu pergilah." Ketika Tanyun ingin keluar dari ruangan, tiba-tiba para murid berkata, "Murid memberi hormat pada kepala sekte." Shen Subing segera berjalan keluar dan bersujud. Lalu dia berkata, "Bawahan memberi hormat pada kepala sekte." Dan Te Swangsong berkata, "Kalian semua, cepat bangunlah." Tanyun melangkah keluar dari ruangan. Tanyun memandang seorang lelaki muda yang berada di samping Te Swangsong. Lalu dia berkata, "Apa? Ternyata ada laki-laki yang terlihat cantik seperti wanita di dunia ini." Pada saat yang sama, Tanyun dapat melihat bahwa laki-laki di samping Te Swangsong berada di alam pemulihan jiwa tingkat ke-9. Kecuali Mu Mengyi dan Sui Xian, para murid perempuan lainnya menjadi kegirangan saat melihat wajah laki-laki itu. Dan Te Xianer mengepalkan tangannya dan berkata menggunakan suara pria, "Halo semuanya, namaku Huang Fuyu." Tanyun dan semua murid mengepalkan tangannya dan mereka berkata, "Salam kenal senior Huang Fu." Tanyun dan yang lainnya tidak bodoh, karena lelaki ini datang bersama Te Swangsong, maka identitasnya tidak biasa. Pada saat ini, Te Swangsong memandang Shen Subing dan berkata, "UR adalah putra kesayangan temanku. Dia bukan hanya memiliki atribut kuno tingkat tinggi, tetapi juga memiliki atribut cahaya tingkat tinggi. Mulai sekarang, aku akan menempatkan dia pada divisi berjasa." Shen Subing dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Semua murid perempuan berkata, "Senior Huang Fu tidak hanya sangat kuat dan tampan, tetapi memiliki atribut ganda tingkat tinggi. Selain itu, atribut cahaya sangat langka." Melihat para murid perempuan, Sui Xian berkata, "Masih lebih tampan kakak iparku." Dan Te Swangsong menatap Tanyun di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Tanyun, kamu lebih tua dari UR. Kamu harus menjaga UR di masa depan. Dan jangan lupa beri UR sebuah teknik latihan juga." Tanyun menjawab, "Murid mematuhi perintah." Dan Te Swangsong berkata, "Baiklah, kepala sekte ini masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu." Dan Te Swangsong tiba-tiba menghilang dari Prauro. Sekelompok murid perempuan mengelilingi Huang Fuyu dan berkata,
Senior Huang Fu sangat tampan. Huang Fuyu melambaikan tangan kanannya, membuka sebuah kipas lipat dan berkata, "Itu wajar, aku adalah laki-laki yang paling tampan di sekte suci Huang Fu." Ketika Shen Shubing mengendarai perahu roh dan melayang di atas puncak, Shen Shubing melihat ada sebuah air terjun yang indah. Air terjun itu membentuk beberapa kata. Kata-kata yang terbuat seperti ini: divisi berjasa, yang melanggar masuk akan dihabisi, penulis, dan Tai Long. Mu Mengyi menatap air terjun itu dan berkata, "Air terjunnya sangat indah. Tanyun, gerbang gunung alam rahasia kita sangat indah." Sue Xian berkata, "Kakak ipar, gerbang gunung ini sangat indah." Hal yang sama berlaku untuk murid lainnya. Shen Shubing juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang begitu indah ini. Tiba-tiba ada sebuah suara tawa. "Anak-anak, selamat datang di divisi berjasa." Semua orang melihat dua lelaki tua yang sedang tersenyum. Tanyun berkata, "Itu paman kakek dan juga tetua De." Kedua lelaki itu adalah Dan Tai Long dan kepala markas pusat Huang Fu, yaitu Dan Taizong De. Shen Shubing keluar dari perahu roh dan menghadap Dan Tai Long. Lalu dia berkata dengan hormat, "Junior memberi hormat pada senior." Dan Tai Long berkata, "Shubing, kamu tidak perlu sopan padaku. Suangsong meminta orang tua ini untuk menjaga divisi berjasa. Selain itu, kamu adalah kepala divisi berjasa. Jika ada suatu masalah, kamu bisa meminta bantuanku." Shen Shubing berkata, "Terima kasih atas kebaikan senior." Shen Shubing tersenyum, lalu dia menatap Dan Taizong De dan berkata, "Tetua De, mengapa kamu ada di sini?" Dan Taizong De berkata, "Kepala sekte memerintahkanku untuk memberikan 30.000 aula yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlatih para murid. Kepala sekte juga memerintahkanku untuk membawa banyak master formasi terhormat untuk membuat penghalang supaya tidak ada orang lain yang berani menerobos masuk ke dalam setiap aula." Shen Shubing berkata dengan gembira, "Terima kasih tetua De." Pada saat ini, Tanyun keluar dari perahu roh dan membungkuk ke arah Dan Tai Long, lalu berkata, "Murid memberi hormat pada paman kakek." Dan Tai Long melirik Huang Fuyu yang berada di perahu roh. Lalu dia memandang Tanyun dan berkata, "Suangsong telah memberitahuku tentang kehebatanmu saat kompetisi antar tetua gerbang abadi. Kamu benar-benar luar biasa." Dan Tai Long tahu bahwa Huang Fuyu adalah Dante Xianer. Di perahu roh, Huang Fuyu mengerutkan kening dan berkata di dalam hatinya, "Kapan Tanyun memanggil kakek kedua dengan sebutan paman kakek?" Pada saat ini, Dan Tai Long membalik tangan kanannya dan menyerahkan token yang bertuliskan divisi berjasa pada Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Kepala berjasa, ini adalah token untuk membuka gerbang alam rahasia. Kamu dapat membukanya dan memimpin para murid untuk masuk ke dalam." Setelah menerima token, Shen Shubing memasukkan kekuatan spiritual ke dalam token. Tiba-tiba, langit di atas tebing bergetar. Sebuah gerbang dengan ukuran 300 kaki tiba-tiba muncul. Segera, setelah Shen Shubing dan Tanyun masuk ke dalam perahu roh, mereka melesat masuk ke dalam gerbang itu. Dan Tai Long dan Dan Taizong De mengikuti mereka dari belakang. Setelah mereka semua masuk ke dalam, tiba-tiba gerbang itu menghilang. Sekarang hanya tersisa 32 alam rahasia kecil di gerbang abadi yang boleh digunakan bebas oleh siapapun untuk berlatih.
10 alam rahasia lainnya telah diambil alih oleh 10 divisi yang ada. Struktur gerbang abadi sekarang telah berubah dari awalnya 9 divisi menjadi 10 divisi. Setelah mereka semua sampai di alam rahasia berjasa, mereka melihat banyak gunung. Alam rahasia berjasa ini kaya akan energi spiritual. Di langit, banyak monster tingkat 1 hingga tingkat kedua. Di antara gunung-gunung, ada berbagai jenis monster berukuran kecil. Saat perahu roh melesat, para monster itu menjadi ketakutan. Sensubing berkata, "Monster kecil, jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Cepat pergilah." Setelah terbang sejauh 100.000 mil, Tanyun dan yang lainnya melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat sebuah lembah yang tergantung di udara dan dipenuhi dengan energi spiritual. Di lembah itu ada sebuah aula. Selain itu, masih banyak lembah yang tergantung di langit. Banyak orang yang sedang menata lembah peri. Orang-orang itu memiliki ranah paling rendah di alam jiwa ilahi. Tanyun akhirnya merasakan kekuatan yang dimiliki sekte suci Huangfu, tepatnya kekuatan yang dimiliki Dante Xuanzong. Seperti yang dipikirkan Tanyun, ribuan orang kuat yang sedang menata lembah di langit, semuanya adalah bawahan Dante Xuanzong, dan mereka hanya setia kepada Dante Xuanzong. Tentu saja, ini hanya sebagian dari bawahan Dante Xuanzong yang ada. Dalam 1 jam berikutnya, ribuan orang kuat itu telah menata semua lembah. Tanyun dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa alasan mengapa lembah itu dapat melayang di langit itu karena ada sebuah formasi yang berada di setiap lembah. Setelah dijelaskan oleh Dan Tailong bahwa lembah itu berjumlah 108.000, itu membuat Sensubing gembira. Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya? Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.